Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Football lovers, kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya masih tentang Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia ini menarik sekali jika kita bahas dan akan berkelanjutan terus-menerus di berbagai laga. Suatu kebanggaan bagi Timnas Indonesia akan berlaga di kancah internasional dengan jadwal yang begitu padat di tahun 2023 ini. Dan yang kita akan bahas, Football Lovers, ini mengenai Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 nantinya. Sebelum kita bahas, maka jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like karena like itu juga gratis. Komentar juga boleh di lini komentar dengan komentar yang sopan dan menyangkut tentang cerita yang sudah kita bahas di video kali ini. Dan Football Lovers, kita akan bahas mengenai Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 nantinya. Dan lagi-lagi Football Lovers, salah satu media luar ya sudah menyemprot lah istilahnya mungkin ya, menyemprot Timnas Indonesia, bahwasanya Timnas Indonesia ini sangat banyak sekali tahapan yang harus dilalui ketika akan bergulir di Piala Dunia nantinya. Apa aja sih yang akan dilalui oleh Timnas Indonesia? Tentu salah satu diantaranya adalah Timnas Indonesia yang harus berlaga di putaran pertama Piala Dunia 2026 nantinya. Berbeda dengan tetangga kita yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Mereka langsung ke putaran kedua. Memang hal ini sangat istilahnya mungkin mudah lah ya bagi Timnas Indonesia, karena lawan yang dihadapi juga tidak begitu tangguh, tapi ini juga menjadi sebuah pembeda begitu dari negara-negara yang difavoritkan dari Asia ini. Salah satu diantaranya adalah Vietnam. Nah, siapa sih yang memberitakan tentang Timnas Indonesia ini yang akan sulit nantinya di putaran pertama, kemudian harus masuk ke putaran kedua? Ya, salah satu diantaranya adalah media Vietnam. Lagi-lagi menyoroti Timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini dikatakan berbanding terbalik dengan Timnas Vietnam dan Timnas Malaysia ataupun Thailand ya, yang sudah dipastikan akan langsung maju ke sesi kedua gitu ya, ketika pertandingan Piala Dunia nantinya akan bergulir. Namun Timnas Indonesia harus melalui sesi pertama terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia ini adalah sebuah pembelajaran juga bagi Timnas Indonesia agar melakoni pertandingan di leg kedua itu jauh lebih baik lagi. Bukan tanpa sebab ya, pada waktu lalu Timnas Indonesia memang telah dikalahkan oleh Timnas Argentina dengan skor 0-2, kemudian menahan imbang Timnas Palestina dengan skor 0-0. Nah, inilah yang menyebabkan Timnas Indonesia berada di peringkat 150 FIFA. Nah, ini pula yang menjadi suatu kendala ketika Timnas Indonesia yang seharusnya bisa masuk ke leg kedua langsung bersama Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Timnas Indonesia harus bertahan di leg pertama, harus melalui tahap pertama terlebih dahulu sebelum melalui tahap kedua. Memang sangat panjang sekali ya pertandingan Timnas Indonesia nantinya di Piala Dunia 2026. Namun hal ini memang sudah menjadi sebuah tujuan yang tidak akan menjadi sia-sia lah ya, intinya seperti itu. Saya sendiri sebagai penggemar sepak bola Indonesia merasakan sangat-sangat bangga begitu dengan Timnas Indonesia yang sudah melakoni laga uji coba atau FIFA Matchday bersama Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina pada waktu lalu. Meskipun kalah dan juga imbang, ini menjadi sebuah pengalaman di laga-laga berikutnya, baik itu Piala AFF, Piala Asia, kemudian Piala Dunia. Memang di tahun 2023 ini Timnas Indonesia memiliki jadwal yang begitu padat, baik itu dari Timnas U17, U19-20, U23-24, dan juga Timnas Senior yang akan berlaga di setiap jenjang, yang memang nantinya ini adalah laga-laga bergengsi di Asia. Butuh banyak pemain yang memang memiliki kualitas dan juga performa yang sangat baik di timnya. Dan memang ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, ini adalah laga bergengsi yang dilakoni oleh Timnas Indonesia nantinya bersama tim-tim besar sekelas Vietnam dan juga Thailand nanti di laga-laga Piala Dunia. Namun
tidak menutup kemungkinan ya dengan peringkat yang cukup jauh daripada Vietnam yang berada di peringkat 95 FIFA, kemudian ada juga Malaysia, kemudian ada juga Thailand dan negara-negara lainnya. Ini menjadi pertimbangan yang begitu matang bagi Coach Sintayong mempersiapkan tim ini agar jauh lebih baik lagi, agar jauh maksimal lagi ketika menjalani pertandingan di kemudian hari. Di bulan Agustus, September, Oktober ini menjadi sebuah pertimbangan yang sangat-sangat berat bagi Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong harus memilih pemain-pemain yang memiliki kualitas cukup baik dan produktivitas yang sangat-sangat mumpuni. Karena memang jadwal yang begitu padat, di bulan September ada FIFA Matchday, ada juga leg pertama bergulirnya Piala Dunia ataupun ada Piala AFF. Nah, ini SEA Games juga ada di sana. Wah, ini menjadi sebuah laga yang sangat padat. Kemudian di Januari, timnas Indonesia dijemput oleh laga Piala Asia. Nah, ini juga menjadi sebuah istilahnya mungkin tantangan tersendiri bagi tim kepelatihan dan juga tim PSSI yang diketuai oleh Bapak Erick Thohir, yang mana beliau memang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di kancah internasional. Terlebih beliau adalah salah satu mantan presiden Inter Milan Football Lovers. Kemudian dari pengalaman tersebutlah diterapkan berbagai hal yang membawa timnas Indonesia jauh lebih baik lagi dengan masa kepemimpinan yang sangat singkat di tahun 2023 ini. Banyak perubahan-perubahan penting yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan memberikan support kepada Coach Sintayong. Sayangnya di tahun 2024 nantinya Coach Sintayong harus menghentikan langkahnya menjadi seorang pelatih. Namun kita tidak tahu ya bagaimana nantinya nasib seorang Coach Sintayong. Apakah nanti diperpanjang ataukah berhenti stagnan di bulan Juni 2024. Ini menjadi sebuah nilai yang akan dipertimbangkan oleh tim PSSI bagi seorang Sintayong yang memiliki pengalaman di kancah Asia sangat luar biasa dan di kancah internasional sangat baik sekali ya, dikenal di berbagai tim-tim sepak bola yang ada di Indonesia. Selain daripada itu, Football Lovers, timnas Indonesia ini juga memang menjadi sorotan dari beberapa negara ya yang sudah melakoni pemusatan latihan. Lagi-lagi salah satu di antaranya adalah Vietnam. Vietnam ini medianya sangat rajin sekali ya melihat dan menilai bagaimana timnas Indonesia memulai pelatihan ataupun memulai peracikan dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu tim kepelatihan timnas Indonesia waspadai hal ini ya, karena memang buntut dari sorotan media-media yang ada di luar dari Indonesia akan menjadi sebuah suntikan bagi para pemain-pemain yang ada di negara-negara yang terpaut amat jauh ya peringkatnya dari timnas Indonesia seperti Thailand dan juga Vietnam. Mereka menjadi salah satu pusat informasi dari timnas yang ada di dalam negerinya sendiri, baik itu timnas Vietnam maupun timnas Thailand. Sehingga memang trik dan cara dari tim kepelatihan timnas Indonesia di Indonesia ini sendiri sangat luar biasa. Bahkan sempat menggonta-ganti pemain, kemudian merolling pelatih dan juga menyatu padukan strategi ataupun trik dari tiap-tiap pelatih gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah cara bagi tim kepelatihan timnas Indonesia agar kabar dan juga cara dari para pemain timnas kita di setiap jenjang ini tidak diketahui oleh media-media asing. Karena hal tersebutlah maka media-media asing ini menyoroti dari mulai peringkat, kemudian juga pemusatan latihannya dikabarkan belum diketahui. Nah, ini juga dikabarkan gitu kan di beberapa media luar dari Indonesia gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sorotan media Vietnam yang menyampaikan bahwasanya timnas Indonesia belum melakoni TC Training Center bagi pemain-pemainnya, sedangkan Piala AFF sudah mendekati harinya, sedangkan timnas Vietnam sudah menjalani TC begitu kan. Ada apa begitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memancing mungkin ya. Jadi timnas Indonesia tidak terpancing dengan hal-hal yang seperti itu, tetap fokus dengan
caranya sendiri. Bahkan Coach Sintayong tetap fokus mencari para pemain-pemain berkualitas yang kemungkinan besar akan dibawa ke timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF, kemudian juga nantinya di Piala Asia dan di guliran pertama ajang Piala Dunia 2026 nantinya. Ya, kefokusan dari Coach Sintayong inilah yang membuat para pelatih berjenjang seperti Coach Bima Sakti, Coach Indra Safri juga ikut memfokuskan diri pada pemain-pemain yang memiliki kualitas baik. Terkhusus Coach Bima Sakti yang saat ini juga sudah fokus sekali dengan pemain timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia 2023 bersama timnas U17 di Indonesia. Ya, pasti tidak akan mengecewakan ya para penonton yang akan menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung yang akan dilakoni pertandingannya di Indonesia. Baik, kembali lagi ke Coach Sintayong yang telah dinilai oleh beberapa media asing ya, dari mulai kepelatihannya yang sangat-sangat strong ya, kemudian juga jadwal pertandingan yang sudah mepet namun TC belum dimulai. Nah, ini sebenarnya mungkin saja ada hal yang sedang disembunyikan oleh Coach Sintayong kali ya. Cara tersendiri bagi Coach Sintayong untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Bahkan di beberapa media juga disebutkan Coach Sintayong tidak akan menjanjikan permainan terbaik karena tim yang diandalkan oleh Coach Sintayong ini tidak sepenuhnya bisa ikut dalam pertandingan di Piala AFF nantinya. Mengingat bahwasannya Piala AFF ini bukanlah agenda FIFA yang sesungguhnya. Dan pemain-pemain abroad tentu masih akan ditahan di timnya masing-masing untuk melakoni laga-laga penting di timnya juga. Mengingat juga para pemain-pemain kita ini adalah pemain-pemain inti di timnya masing-masing ya, seperti Marcelino Ferdinand yang sudah mencetak gol, kemudian juga ada Sayane Patinama, Elkan Bagot, dan Arhan Pratama, Asnawi Mangkualam. Ini semua mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat berkualitas ya bermainnya. Dan tentu saja mereka juga menjadi suatu pilihan ya dari banyaknya pemain-pemain yang ada di klubnya masing-masing. Sadil Ramdhani begitu ya. Dan adalah pemain-pemain produktif yang sengaja memang mungkin ditahan oleh klubnya untuk tidak bergabung ke timnas Indonesia karena laga internasional kali ini bukanlah laga yang resmi diadakan oleh FIFA. Nah, mudah-mudahan nantinya di Piala Asia mereka akan tetap bisa bergabung bersama timnas Indonesia, ataupun di kualifikasi Piala Dunia nantinya mereka juga tetap bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Itu yang kita sangat-sangat nantikan. Mungkin itu saja Footballers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, karena like itu juga gratis. Share video ini bagi semua pecinta sepak bola ya di Indonesia. Dan terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video lainnya dan jangan lupa sekali lagi subscribe. Mudah-mudahan yang subscribe saya doakan menjadi orang yang lebih baik dan dimudahkan segala urusannya. Saya Johan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.